Rompi doang udah. Rompi pelampung dulu. Rompi doang. Berani. Oh, Dalam gede. Maksudnya gede itu ombaknya gede. Dalam kita nggak bisa berenang dan harus berenang. Apa yang dibawa kira-kira? Pelampung doang berani. Baju doang. Perahu karet. Kami kita nggak bisa berenang. Perahu karet kadang masih belum yakin, tambahin pakai baju, tambahin lagi diikat, ya kan? Ikat. Perahu karet juga, pelampung juga, diikat juga karena kita sadar nggak bisa berenang. Ombaknya gede, kemudian dalam. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kalau tiba-tiba kita lagi naik perahu, dijeburin dan kita sadar nggak bisa berenang dalam, apa yang akan dilakukan? Tolong orang kalau dengar. Apa kira-kira? Nyelam Nggak bisa berenang, batu. Nyari bantuan. Kita akan berusaha sekuat tenaga nyari bantuan. Andaikan hanya bantuannya sekedar pelampung kecil. Ada perasaan senang nggak dapat pelampung kecil? senang. senang banget. Pelampung kecil nggak dapatnya kayu doang satu tuh, kayu orang jatuh dari mana? Bagaimana perasaannya? Udah pasrah sama Allah itu. Pasrah mati kok. Senang banget itu. Tentu kita akan berusaha walaupun hanya kayu kecil, walaupun hanya plastik, walaupun hanya mungkin pelampung separuhnya, kita akan merasa sangat luar biasa. Kalau jangan sekalian, saya baca pendapatnya Imam Syafi'i terkait dengan jenazah, terkait dengan mayit itu, beliau nggak peduli dengan hadis itu sahih atau enggak. Yang penting sekiranya bisa meringankan jenazah, meringankan mayit, maka beliau lakukan. Gak mikirin itu hadisnya dhaif ataupun sahih. Wah, ini nih peluang untuk bisa meringankan orang yang sedang tenggelam. Ya, walaupun mungkin sekedar kayu sebatang, walaupun sekedar mungkin pelampung separuh, tidak harus perahu karet gitu kan, tidak harus pelampung yang benar-benar, apapun yang bisa buat pegangan, yang penting jangan sampai tenggelam, jangan sampai tenggelam. Oleh karena itu persepsi kita, bayangan kita adalah ketika kita menghadapi jenazah, jenazah itu benar-benar sedang tenggelam. Al-mayyit kal-gharib, benar-benar sedang tenggelam. Bagaimana kita mencari sesuatu yang bisa menolong orang tenggelam? Kalau dengan perahu karet mungkin berat. Kalau mau dengan pelampung yang benar mungkin berat. Apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita ulurkan kepada orang yang sedang dalam kondisi tenggelam, dalam kondisi tenggelam. Makanya teman-teman sekalian, banyak sekali pendapat-pendapat terkait dengan apa yang bisa kita kerjakan dan lakukan untuk menolong jenazah. Dari hal-hal yang misalnya dari sisi barisan, diupayakan yang menyolatkan itu adalah lebih dari 3 baris gitu kan. Berusaha sekuat tenaga untuk banyak mengumpulkan orang untuk menyolatkan jenazah. Kemudian begitu mengantarkan jenazahnya, berusaha untuk diazani. Azan itu kan dalil sahihnya nggak ada, dalilnya kias. Tapi apa yang bisa meringankan? Yang penting ada pendapat itu adalah tidak haram lah, gitu. Yang penting tidak haram. Begitu selesai kemudian kita ngumpulin, bikin tanah di kepal-kepal, iya kan? Di bulat-bulatin baca inna anzalna fi lailatul qadar 11 kali kita tahu. Apalagi yang bisa meringankan?
Bayangin orang dijorokin di sebuah sungai yang besar, dalam, sendirian. Maka apa yang bisa kita bantu kepada mereka? Nah, ini penting para anak sekalian, hal-hal yang sifatnya sepele yang bisa meringankan jenazah, ya kita lakukan. Dulu kan, dulu ada seorang ustazah ya kalau nggak salah itu, dia menyarankan kalau malam dia wiridan dengan batu, pesan tolong batu ini kalau saya meninggal taruhnya di dalam kuburan saya pesan. Ada yang kemudian sebelum tidur baca tabarok terus dengan satu tujuan, nanti kalau di kuburan itu adalah akan meringankan siksaan. Ada yang melakukan dengan cara ditulis kain kafannya dengan tulisan-tulisan tertentu. Walaupun secara fikih ada yang mengatakan haram karena tulisan Arab ya, kena darah itu secara fikih, tapi ada pendapatnya kemudian kita masalah lebih meringankan. Dia memperingatkan karena orang dalam kondisi sendirian, kita aja kalau disekap coba di dalam lubang sendirian, mending kalau nggak mempertanggungjawabkan, nangis nggak bisa, teriak nggak bisa, kan? Maka apa yang bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan demi untuk menolong mereka. Karena itu ini sebagai pembuka saya akan menjelaskan tentang sholat jenazah dan hal-hal berkaitan dengan jenazah.